Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gianto dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Pada kegiatan seminar nasional di National Conference of Industrial Engineering and Technology Politeknik Negeri Semarang ini, saya akan memaparkan kajian saya yang berjudul yaitu kajian preferensi penggunaan kompor biomass pellet kayu sebagai alternatif pengganti tungku tradisional. Nah, studi kasus ini dilakukan di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, Madura. Oke, ini outline presentasi yang akan saya paparkan. Ada 5 topik utama, yaitu pendahuluan terkait statistik energi di Indonesia, perilaku masak di Indonesia, dan biomas padat dan kompor biomas. Kemudian tujuan penelitian, metodologi penelitian, kemudian data dan analisis hasil kajian, dan kesimpulan. Oke, menurut statistik energi di Indonesia, ini berdasarkan Handbook of Energy and Economic Statistics of Indonesia sama BPS, itu bisa dilihat di sini bahwa konsumsi energi final berdasarkan sektornya, ada transportasi, komersial, household, rumah tangga, industri. Sedangkan yang bawah ini adalah konsumsi energi final berdasarkan tipe bahan bakarnya. Ada coal, fuel, gas, electricity atau listrik, kemudian LPG sama biomass. Kemudian yang dari sini yang di konsumsi energi final ini kita detailkan lagi untuk khusus konsumsi energi biomass dan khususnya di household atau pemakaian rumah tangga. Nah, di sini berdasarkan data BPS Indonesia tahun 2019 bahwa ada sekitar 14,04% rumah tangga yang masih menggunakan kayu bakar atau bahan bakar biomass padat untuk keperluan memasak sehari-hari. Seperti itu. Dari total 68,7 juta rumah tangga di Indonesia. Kemudian ini total energi konsumsi di tahun 2019, yaitu 1.007 million MBOE. Oke, selanjutnya yaitu di Indonesia tadi, seperti yang disampaikan rumah tangga itu tadi, perilaku memasak di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu melalui pembakaran terbuka atau open fire, jadi memasak pakai pembakaran terbuka, terutama di UKM ini. Kemudian yang kedua adalah pakai tungku tradisional, dan ini hampir sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan itu masih menggunakan tungku tradisional untuk memasak di kehidupan sehari-hari. Nah, efek ataupun dampak dari pembakaran biomass padat entah dengan open fire ataupun traditional stove ini itu menghasilkan produk yaitu berupa asap sama debu, kemudian gas karbon monoksida, kemudian partikel halus atau jelaga ini yang juga berbahaya, kemudian gas polutan lainnya tergantung dari biomass padat yang dibakar. Nah, produk hasil pembakaran biomass padat ini berdampak terhadap kesehatan masyarakat di Indonesia sendiri. Di antaranya, kalau jangka pendek itu bisa menyebabkan kepalanya pusing, iritasi mata, sama sesak nafas. Kemudian jangka panjangnya bisa menimbulkan penyakit, infeksi saluran pernapasan, ISPA, bronkitis, pneumonia, penyakit paru, kanker paru-paru, bahkan lebih lanjut bisa mengalami jantung dan stroke. Bahkan dari sumber dari WHO, bahkan berdasarkan data, itu 7,7% penduduk dunia itu mengalami kematian dini atau prematur death yang diakibatkan karena menghirup produk hasil pembakaran biomass padat secara langsung. Terutama ini terjadi pada anak-anak dan wanita. Kemudian selain itu dampak ke lingkungan juga bisa mengakibatkan yaitu penipisan lapisan ozon sehingga berdampak terhadap global warming seperti itu. Nah, untuk mengurangi
pembakaran biomas padat secara langsung yang berakibat berdampak terhadap kesehatan tadi, ada teknologi yaitu biomas padat tadi dia diubah menjadi pelet kayu. Kemudian memasak untuk kebutuhan memasak itu menggunakan yaitu peralatan memasak yaitu berupa kompor biomas. Sehingga nanti akan mengurangi atau mereduce dari pembakaran biomas padat secara langsung dengan open fire maupun tradisional stove atau tungku tradisional. Nah, kelebihannya apa? Bahan bakar padat ini diubah menjadi pelet, kemudian memasaknya pakai kompor biomas. Nah, keunggulannya pelet kayu yang dari biomas padat itu memiliki energi konten yang cukup tinggi. Kemudian harga relatif murah dan stabil dan ramah lingkungan karena berasal dari tanaman atau dari ranting-ranting ataupun kayu sisa seperti itu. Kemudian sedangkan kompor biomas pelet kayu itu memiliki keunggulan yaitu lebih efisien dibanding tungku tradisional, bersih, bebas asap, aman, nyaman, baik dalam penggunaan maupun perawatannya. Seperti itu. Nah, ini yang akan dipakai di kajian ini yaitu kompor biomas pelet kayu tipenya UB03. Ini bahan bakarnya bisa pakai pelet utamanya atau bisa pakai yang lain berupa kayu tapi yang sudah dipotong dalam bentuk kecil, ranting kayu, tempurung kelapa atau biomas padat lainnya yang kecil-kecil. Nah, dengan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu melakukan kajian preferensi penggunaan kompor biomas pelet kayu ini tadi untuk memberikan alternatif solusi terkait pemenuhan kebutuhan energi untuk memasak yang murah, bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan. Yaitu dengan cara apa? Yang pertama adalah menyediakan bahan bakarnya, bahan bakar pelet kayu tadi. Kemudian yang kedua itu penyediaan kompor biomas pelet kayu. Nah, catatan di sini di penelitian ini, kajian ini itu dilakukan di studi kasusnya dilakukan di 3 desa di Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan Madura, yaitu Desa Kumbangan, Desa Geger, Desa Togubang. Nah, pertimbangannya apa? Karena di sana itu ada industri pelet kayu, kemudian masyarakatnya itu juga tergabung dalam kelompok tani yang mensuplai ataupun mensuplai bahan baku di industri pelet kayunya tersebut. Seperti itu. Kemudian jumlah responden yang terlibat dalam kajian ini yaitu 100 responden pengguna kompor biomas pelet kayu. Nah, next ini metodologi penelitiannya dari studi literatur, sosialisasi, pembagian kompor, kemudian dilakukan setelah dibagikan dicoba sama masyarakatnya, kemudian dilakukan survei sama wawancara terkait penggunaannya, kemudian terakhir yaitu analisis preferensinya berdasarkan data hasil survei dan wawancara dan hasil studi literatur tadi. Kemudian metode pengumpulan datanya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada data sekunder yang berdasarkan statistik, kemudian dari dinas terkait, dari website, kemudian dari wawancara, kemudian dari pengamatan. Seperti itu. Nah, wawancara dan pengamatan ini dikhususkan di industri peletnya sama masyarakat pengguna kompor biomas pelet, yaitu terkait persepsi maupun persepsi terhadap bahan bakar pelet sama persepsi terhadap penggunaan kompor biomas pelet. Kemudian berdasarkan hasil ataupun data hasil survei, kemudian diperoleh data yaitu yang pertama adalah data profil responden sama perilaku massa. Dari 100 responden ternyata itu diperoleh bahwa 61 responden itu rata-ratanya penggunanya masih di bawah 40 tahun umurnya. Kemudian mayoritas pendidikannya itu berpendidikan rendah penggunanya, yaitu tamat atau tidak tamat SD dan tidak sekolah. Kemudian mayoritas pekerjaan responden yaitu petani. Meskipun ada yang ibu rumah tangga sama tidak bekerja. Seperti itu. Kemudian berdasarkan penghasilannya, itu mayoritas responden itu penghasilannya, bukan penghasilan, tapi pengeluaran rutin bulanan itu tadi di kisaran antara 500.000 sampai 2.500.000 per bulan untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Kemudian sebagian besar responden itu memasak menggunakan peralatan memasak itu dual, yaitu pakai tungku tradisional dan atau kompor gas. Jadi kadang pakai tungku tradisional
Kadang pakai kompor gas atau bisa dua-duanya. Seperti itu. Tapi ada juga yang khusus pakai tungku tradisional, ada juga yang hanya kompor gas. Kemudian dari survei juga diperoleh bahwa 57 responden itu memiliki kebiasaan memasak 2 kali sehari, yaitu pada pagi sama sore hari. Seperti itu. Nah, perilaku memasak ini tadi juga dipengaruhi oleh jumlah anggota rumah tangga, jadi memasaknya sekali atau 2 kali atau pengeluaran rutinnya itu berdasarkan jumlah anggota rumah tangganya. Kemudian dipengaruhi juga sama jenis dan jumlah makanan yang dimasak. Contoh misalnya kalau masak air dan masak nasi itu biasanya pakai tungku tradisional atau bahkan ada yang pakai rice cooker untuk masak nasi. Sedangkan untuk memasak lauk ataupun sayur itu pakai kompor gas. Nah, kemudian data selanjutnya yaitu terkait kebutuhan energi memasak. Nah, di sini ada 2 data berdasarkan jenis bahan bakar sama berdasarkan jenis peralatan memasak. Kalau berdasarkan bahan bakar utama untuk memasak itu ada 2 yaitu kayu bakar sama LPG. Kayu bakar itu ada 2 kategori juga yang diperoleh secara gratis di sekitar lingkungan masyarakat, di kebun ataupun di lahan mereka, atau dari membeli. Sedangkan LPG mereka pakai LPG yang bersubsidi ataupun non subsidi. Sementara itu terkait jenis peralatan memasaknya itu ada tungku tradisional dan atau kompor gas. Meskipun ada tambahan lagi sebenarnya kalau di data itu ada yang pakai energi listrik yaitu rice cooker. Kemudian dari data ini diperoleh bahwa sebagian besar responden itu memasak menggunakan tungku tradisional dan kompor gas. Kemudian sebagian besar dari masyarakat ataupun responden itu memperoleh kayu bakar itu secara gratis. Dan sebagian besar responden, yaitu 93 responden, yang memasaknya menggunakan kompor gas itu menggunakan LPG yang bersubsidi. Seperti itu. Kemudian dari data ini juga bisa dilihat bahwa penggunaan energi memasak yang menggunakan kayu bakar itu jauh lebih tidak efisien dibanding dengan memasak menggunakan kompor gas yaitu gas LPG. Di sini bisa 20 kali lipatnya. Lihat di sini kalau yang kayu bakar itu kebutuhan per bulannya sekitar 8.000 megajoule, sedangkan kalau pakai LPG hanya 400 megajoule per bulan. Jadi sekitar 20 kali lipatnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa kayu bakar ini tadi sangat-sangat tidak efisien. Kemudian data yang terakhir yaitu terkait preferensi penggunaan kompor biomass. Setelah dibagikan, dicoba, kita survei, kita wawancara terkait kecenderungan dia penggunaan kompor biomass pellet itu seperti apa. Ada 3 yang kita bahas di sini, yaitu yang pertama adalah terkait persepsi ataupun preferensi penggunaan kompor biomass, kemudian terkait antusiasme penggunaan kompor biomass pellet, dan keberlanjutan penggunaan kompor biomass pellet tadi. Di preferensi ataupun persepsinya ada 7 parameter, yaitu terkait display atau tampilan kompornya, kemudian kemudahan pemakaian dan perawatan, kemudian kepuasan pemakaiannya, itu terkait hasil memasaknya, kualitas hasil memasak dengan kompor biomass pellet, kemudian terkait harga bahan bakar pelletnya, kemudian terkait penghematannya, sama terkait keamanannya. Nah, dari tiga parameter utama ini tadi diperoleh bahwa mayoritas responden yang pertama adalah lebih besar 80% responden itu menilai bahwa kompor biomass pellet kayu ini cukup positif atau bagus. Seperti itu. Baik dari sisi tampilan, kemudian pemakaian sama perawatan, sama terkait keamanan sama efisiensinya. Sementara itu terkait antusiasme itu hanya sekitar 53% responden itu atau sebagian besar responden itu antusiasmenya itu biasa-biasa saja terkait menggunakan kompor ini. Karena dirasa masih karena sudah terbiasa pakai tungku tradisional dan kompor gas, maka dia antusiasme untuk memakai kompor biomass pellet ini masih biasa-biasa saja.
Kemudian yang terakhir yaitu sebagian besar atau 91% responden itu menyatakan bahwa akan menggunakan kompor biomass pellet kayu ini digunakan seterusnya seperti untuk memasak sehari-hari. Meskipun nanti penggunaannya tetap dikombin ataupun dikombinasi dengan kompor gas ataupun tungku tradisional. Nah, kemudian berdasarkan analisis data-data yang disampaikan sebelumnya tadi, maka diperoleh perbandingan teknologi memasak atau perbandingan peralatan memasak, yaitu antara tungku tradisional, kemudian kompor biomass pellet kayu, sama kompor gas LPG. Dari sini diperoleh perbandingan bahwa kompor biomass pellet kayu itu memiliki kelebihan yaitu lebih efisien, bersih dan bebas asap dibandingkan tungku tradisional. Kalau ini tadi dia biasanya kalau tungku tradisional dia tidak bersih lah, tidak efisien seperti itu, dan masih mengeluarkan banyak asap seperti terlihat di gambar di sini. Kemudian biaya bahan bakarnya sedang atau menengah dan merupakan bahan bakar alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Kemudian aman, nyaman baik dalam penggunaan maupun perawatan, namun punya sedikit kelemahan di kompor biomass pellet kayu ini berdasarkan data hasil survei. Itu sedikit kurang praktis dan sedikit mengalami kesulitan pada proses penyalaan awal dan proses kontrol nyala apinya. Meskipun sebenarnya kalau ini karena belum terbiasa saja, namun kalau misalnya dipakai terus-menerus, mereka akan lebih mudah penggunaannya lah, terkait penyalaan awal maupun kontrol nyala apinya. Seperti itu. Sedangkan tungku tradisional tadi seperti yang disampaikan, meskipun dia murah tanpa biaya, karena apa? Bahan bakarnya dari lahannya sendiri, dari kayu-kayu bakar di sekitar lahannya mereka sendiri, sekitar rumah. Sehingga dia tidak bayar. Seperti itu. Tapi dia punya kelemahan yaitu efisiensinya rendah, kemudian timbul polusi asap dan memiliki potensi dampak negatif terhadap kesehatan. Sementara itu di kompor gas LPG, dia meskipun efisien, bersih dan bebas asap dibandingkan yang lainnya, kemudian praktis, mudah dan nyaman dalam penggunaannya, tapi biayanya dia lebih tinggi dibanding tungku tradisional maupun kompor biomass pellet kayu. Selain itu kan gas LPG ini juga sering terjadi kelangkaan, bahkan harganya kadang bisa naik drastis seperti itu, meskipun dia gas LPG yang bersubsidi. Kemudian ada faktor lain juga yaitu terkait faktor keamanan. Jadi kalau kompor gas itu cenderung kalau terutama bagi masyarakat di pedesaan, khususnya ini yang dilakukan di survei di Bangkalan itu, karena pendidikannya rendah, maka dia terkait teknologi pemakaian kompor itu masih takut. Karena faktor keamanan tadi, karena takut kompor itu biasa rawan meledak seperti itu. Nah, ini perbandingan dari sini kita bisa bandingkan bahwa tiga teknologi peralatan memasak yang dilakukan analisis dalam kajian ini. Oke, dari hasil perbandingan yang tadi diperoleh kesimpulan bahwa yang pertama adalah secara umum kompor biomass pellet kayu itu cocok dan merupakan salah satu alternatif pengganti tungku tradisional yang tepat atau cocok karena memiliki keunggulan tadi. Efisiensi pembakaran tinggi dibanding tungku tradisional, lebih bersih dan bebas asap, serta ramah lingkungan. Seperti itu. Yang kedua, ternyata setelah dilakukan kajian, ternyata faktor utama yang menentukan tingkat preferensi responden ataupun masyarakat terhadap penggunaan peralatan memasak, terutama kompor biomass pellet kayu ini, itu bukan di efisiensinya ataupun di bersih atau ramah lingkungan, tapi justru ke kemudahan penggunaan sama perawatan serta keberlanjutannya. Seperti itu. Sementara itu ada faktor lain yaitu yang menentukan tingkat preferensi ya, antara lain yaitu kemudahan dan ketersediaan bahan bakar pelet kayu serta kualitas rasa hasil memasak. Jadi ada beberapa responden itu menilai bahwa
Tadi kompor biomass pellet kayu tadi kualitas rasanya itu berbeda, hasil masakannya itu berbeda. Lebih enak pakai tungku tradisional. Kemudian masyarakat itu juga masih cenderung sedikit enggan beralih ke kompor biomass pellet kayu karena ketersediaan bahan bakar pellet kayu itu masih belum jelas karena lokasi pabriknya itu cukup jauh, pabrik pellet kayunya itu cukup jauh dibanding letak lokasi rumahnya masing-masing. Apalagi di sana itu jalannya masih jelek, kemudian kalau cuaca hujan udah tidak sulit untuk akses untuk membeli bahan bakar pellet kayu tadi. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil kajian ini juga, ini ada beberapa saran terkait kompor biomass pellet kayu UB03 ini tadi, yaitu masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu terkait proses penyalaan awalnya itu masih kurang maksimal atau kurang optimal atau kurang cepat, kurang praktis. Kemudian kontrol nyala apinya juga kurang optimal atau sulit. Kemudian yang terakhir yaitu mereka menilai dengan memasak pakai kompor biomass pellet kayu ini itu masih membuat panci atau peralatan memasak mereka itu menjadi rusak atau biasanya hitam, jadi hitam kalau masak pakai kompor biomass pellet kayu ini tadi. Ini kalau misalnya dibanding dengan kompor gas tadi memang lebih unggul kompor gasnya. Tapi dari sisi lain kompor biomass pellet kayu ini lebih bagus, terutama dibandingkan dengan tungku tradisional. Oke, terima kasih. Sekian paparan materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.